Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ingrid Lumban Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai LKM 1, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Soal nomor 1, jelaskan apa landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi. Jawabannya, ilmu kewirausahaan menjadi suatu hal yang harus diberikan di perguruan tinggi, sebab dengan adanya pembelajaran kewirausahaan diharapkan mampu mengurangi tingginya angka pengangguran, khususnya dari kalangan terdidik atau sarjana dan diploma. Pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan spirit dan mengembangkan skill serta knowledge di kalangan mahasiswa agar mereka punya bekal setelah lulus nantinya. Sangatlah masuk akal bagi mahasiswa untuk berpola pikir sebagai seorang wirausahaan. Mahasiswa memiliki sikap berkorban dan berani mengambil risiko terhadap cita-cita yang diperjuangkannya, juga berpengetahuan dan berpandangan luas. Dalam mengembangkan kewirausahaan, lulusan perguruan tinggi memiliki peran penting untuk bermain. Hal ini dapat dipahami sebagai proses seumur hidup yang mengembangkan keterampilan individu, sikap, dan perilaku. Penting untuk memulai sedini mungkin di semua tingkat pendidikan formal dan informal. Itu harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan dasar dan sekolah menengah serta pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kewirausahaan yang efektif, kurikulum selama bertahun-tahun haruslah konsisten dan terkoordinasi, dan pendidikan kewirausahaan harus terus mendapat tempat lembaga pendidikan tinggi. Soal nomor 2, berikan uraian tentang latar belakang sejarah teori kewirausahaan. Jawabannya, konsep kewirausahaan mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep kewirausahaan telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian kewirausahaan itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam maupun luar negeri, diketahui bahwa terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat mungkin karena konsep kewirausahaan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejumlah definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut. Soal nomor 3, jelaskan pengertian ilmu kewirausahaan. Jawabannya, ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Tiap orang tertarik untuk berwirausaha dikarenakan berbagai keuntungan. Banyak sekali keuntungan yang akan didapat jika seseorang berani untuk berwirausaha. Yang paling terlihat keuntungannya dalam berwirausaha dapat dikelompokkan dalam 3 kategori dasar. Yang pertama laba, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kepuasan dalam menjalani hidup. Soal nomor 4, jelaskan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada 6 hakikat penting kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different.
Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. Berdasarkan konsep di atas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif atau create new and different yang dijadikan kiat dasar sumber daya dan proses untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Soal nomor 5. Jelaskan dasar-dasar kewirausahaan. Jawabannya, dasar-dasar kewirausahaan mengacu pada rumusan entrepreneur yang berkembang sekarang berasal dari konsep Schumpeter pada tahun 1934. Menurut Schumpeter, entrepreneur merupakan pengusaha yang melaksanakan kombinasi-kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik. Adapun fungsi wirausaha yaitu yang pertama, memperkenalkan produk baru, di mana kualitas barang belum dikenal konsumen. Yang kedua, melaksanakan metode produksi baru, yaitu dari hasil penemuan ilmiah baru, cara-cara baru untuk menangani suatu produk, dan target keuntungan besar dengan produk baru. Yang ketiga, membuka pasar baru, yaitu pasar yang belum pernah dimasuki cabang industri dan belum ada pasar sebelumnya. Yang keempat, pembukaan sumber dasar baru setengah jadi sumber yang masih harus dikembangkan. Yang kelima, pelaksanaan organisasi baru. Soal yang keenam, jelaskan daya dorong pertumbuhan kewirausahaan. Jawabannya, adapun daya dorong pertumbuhan kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide bisnis yang akan Anda lakukan sesuai dengan passion Anda. Hal ini akan mudah bagi seseorang wirausaha untuk memulai usaha karena sudah mampu menguasai bidangnya. Yang kedua, mempelajari dan mengetahui keinginan pasar dan segmentasi pasar agar produk Anda tidak salah sasaran. Yang ketiga, menentukan strategi pencairan modal bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau mengikuti lomba. Yang keempat, setelah modal didapatkan, tentukan keberlanjutan bisnis yang akan Anda lakukan dengan mempertahankan pelaksanaan bisnis agar dapat mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan sumber daya serta digital teknologi, maka usaha yang dijalankan bisa diperkirakan akan semakin maju. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis terhadap usahanya. Seorang wirausahaan harus selalu mempunyai harapan bahwa usahanya akan berkembang. Berbagai tantangan akan dihadapi dapat dengan mudah membuat seorang startup akan cepat menyerah di tengah usahanya. Maka dari itu, seorang wirausahawan harus siap mengalami kegagalan dan tidak takut untuk mencoba lagi. Menjadi wirausahaan merupakan jalan bagi seseorang yang memang mempunyai ide kreatif dan mempunyai niat untuk mencukupi kebutuhan. Diharapkan dengan adanya jiwa kewirausahaan yang tertanam, kalangan muda bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu, juga dengan kewirausahaan, kesejahteraan akan semakin bertambah. Perekonomian Indonesia juga semakin maju dan mampu mengejar ketertinggalan. Baik, sekian pembahasan saya mengenai LKM 1 pengantar kewirausahaan. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun kesalahan jawaban, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.